Halo semuanya, kembali lagi di channel Semester 14. Kali ini, Semester 14 akan membahas tentang spoiler Tokyo Revenger episode 20, yaitu hari kematian Baji akibat ditusuk Kazutora. Anime Tokyo Revenger episode 19 yang lalu ternyata benar-benar epik, karena adegan pertarungan Draken yang keren, adegan Takemichi memutar-mutar tangannya di tengah anggota Valhalla. Di Tokyo Revenger episode 20 mendatang, kita akan menyaksikan pertarungan yang tidak kalah serunya. Seperti apa keseruannya? Berikut sudah penulis rangkum sinopsis singkat untuk anime Tokyo Revenger episode 20 nanti. Baiklah, di adegan awal, kita akan diperlihatkan sosok Rom dan Kombo dan Kazutora yang sudah hilang kesadaran. Tak berdaya setelah dihajar oleh Maiki dalam sekali serang. Takemichi pun nampak kagum dengan kekuatan luar biasa Maiki. Namun, di saat yang sama, Maiki juga terpojok di depan Kazutora yang pingsan. Para anggota Valhalla berkata bahwa Maiki sepertinya tidak bisa bergerak lagi karena sudah kehabisan terlalu banyak darah. Di saat itu juga, eksekutif Valhalla lain, yakni Choji bersama dengan pasukannya berlari untuk menghabisi Maiki. Takemichi pun menyadari bahwa ia pernah melihat Choji. Namun, itu tidak penting karena mereka harus menolong Maiki saat ini. Sedangkan Mitsuya, Shifuyu, dan Draken sedang disibukkan dengan lawan mereka masing-masing. Takemichi lalu memutuskan untuk menolong Maiki seorang diri. Namun, dia hanya menjadi samsak tinju anggota Valhalla lain yang mengincar untuk menyerang Maiki. Choji pun melompat dan sudah siap menghantam kepala Maiki. Untungnya, Kisaki dengan sigap datang dan menghantam wajah Choji. Seketika, Choji pun tergeletak tidak sadarkan diri sembari menginjak kepala Choji. Kisaki mendeklarasikan dirinya yang adalah kapten skuad ketiga Toman dan siap melindungi jenderal yaitu Maiki. Di saat itu juga, Takemichi tiba-tiba sadar bahwa Choji ternyata adalah anak buah Kisaki. Sementara, Takemichi kebingungan apa maksud dari Kisaki dan Choji. Mitsuya memuji Kisaki dan Shifuyu menyebut Kisaki caper karena bersikap seperti presiden. Anggota Toman lainnya pun memuji Kisaki karena sangat berguna meskipun adalah anggota baru. Di saat itulah akhirnya Takemichi sadar apa yang sebenarnya diinginkan Kisaki. Ternyata Kisaki tidak peduli apakah Toman menang atau kalah di pertarungan tersebut. Alasannya, kalau Toman kalah, maka mereka akan menjadi bagian dari Valhalla. Sementara apabila mereka menang, maka Kisaki akan naik peringkat, kemungkinan besar menjadi kapten divisi pertama yang ditinggalkan Baji. Namun, Draken justru ikut memuji Kisaki dan menyerahkan Maiki dalam perlindungannya. Takemichi yang mendengar hal itu pun nampak khawatir karena hasil akhir dari pertarungan pasti akan berjalan sesuai rencana Kisaki. Tapi, secara tiba-tiba, Baji muncul dari belakang Kisaki. Tanpa basa-basi, Baji mengaitkan pipa besi yang dibawanya ke arah kepala Kisaki. Kisaki pun terpental dari atas mobil rongsokan yang dipijaknya. Takemichi hanya bisa terpukau melihat pemandangan tersebut. Draken, Mitsuya, bahkan Hamna terkejut melihat tindakan Baji. Para anggota Valhalla pun bersorak untuk Baji karena ia berhasil mengalahkan Kisaki. Takemichi akhirnya menyadari bahwa kalau niat Baji dari awal memberot dari Toman adalah supaya bisa menyerang Kisaki dengan leluasa. Mitsuya dan Draken pun mencoba menghentikan Baji dengan berkata bahwa mereka bertarung untuk membawa Baji pulang ke Toman. Namun, salah satu bawahan Kisaki yang cukup kekar menarik kerah baju Baji dan melemparnya cukup jauh dari tempat Baji berdiri. Tak lama setelah itu,
Kisaki pun segera bangkit dan bersiap menghancurkan Baji. Baji pun nampak antusias meladeni tangan Kisaki. Sementara Takemichi menjadi lebih cemas sebab peluang Baji terbunuh akan semakin besar. Untungnya, Shifuyu siap siaga untuk menghadang Baji agar tidak bertarung dengan Kisaki. Baji pun bertanya mau apa Shifuyu menghalanginya. Baji segera menyuruh Shifuyu menyingkir dari hadapannya. Shifuyu pun menjelaskan bahwa saat ini bukan saat yang tepat bagi Baji untuk menghajar Kisaki, karena Baji akan dinilai semakin mengkhianati Maiki. Namun, seketika pipa besi Baji melayang ke wajah Shifuyu yang membuatnya terbang. Baji juga berkata bahwa ia membiarkan Shifuyu hidup hanya untuk memanfaatkan kemampuan bertarungnya, dan ia sendiri tidak pernah mempedulikan pendapat Shifuyu dari awal. Di tengah keputusasaan, Shifuyu berteriak bahwa dia adalah wakil kapten skuad pertama Toman, dan dia datang di medan perang pertempuran untuk melindungi Baji. Shifuyu pun berkata bahwa apabila Baji coba-coba kabur dari hadapannya, ia tidak akan sungkan untuk menghajar Baji. Tidak disangka, Baji pun ternyata meladeni pernyataan Shifuyu tersebut dan menghitung mundur dari 10. Shifuyu yang kaget hanya bisa terdiam bingung. Baji juga berkata bahwa ia tidak berhenti kecuali Shifuyu membunuhnya. Di saat Baji mengucapkan angka 0, Takemichi yang sigap memeluk perut Baji. Shifuyu pun kaget dengan apa yang dilakukan Takemichi. Takemichi meminta Shifuyu menghentikan Baji bersama dengannya. Namun, Shifuyu hanya bisa terdiam dan berkata bahwa ia tidak bisa memukul Baji. Terlihat juga air mata Shifuyu mengalir. Seketika itu juga, Baji langsung mengayunkan sikunya untuk menghantam leher Takemichi yang membuatnya hampir tidak sadarkan diri. Namun, ingatan akan misinya untuk menyelamatkan Hina dan Miki membuatnya menemukan kembali kesadarannya. Di saat itu juga, Takemichi langsung teringat bahwa yang membunuh Baji bukanlah Kisaki, melainkan Kazutora. Takemichi mencoba mencari keberadaan Kazutora yang pingsan di dekat Maiki. Tapi Takemichi terlambat. Kazutora sudah berada di belakang Baji. Ternyata Kazutora sudah membawa sebilah pisau yang ditusuknya ke badan Baji. "Matilah kau Baji," kata Kazutora. Takemichi yang mendengar hal tersebut refleks membodi Kazutora hingga sama-sama terpental. Takemichi langsung mengecek badan Baji, yang ternyata tetap berdiri, tegap, tidak goyah. Baji berkata dia hanya tergores sedikit, dan kalau Takemichi sudah menyelamatkan nyawanya. Di sisi lain, Shifuyu menghampiri Kazutora dan menyebutnya sebagai pecundang. Takemichi pun tak bisa menyembunyikan rasa leganya karena sudah berhasil menyelamatkan Baji. Namun, Baji tidak menghiraukan Takemichi dan berkata kalau ia akan fokus membunuh Kisaki. Jadi, Takemichi sebaiknya diam dan menjadi saksi. Takemichi pun kebingungan mengenai apa yang harus ia lakukan sekarang, sebab semua hal terasa tidak masuk akal bagi Takemichi. Akhirnya, ia mengumpulkan kalau tugasnya sekarang adalah untuk membunuh Kisaki agar dapat menjadi ketua Toman. Takemichi dan Shifuyu kemudian mengajukan diri untuk bertarung melawan Kisaki bersama Baji. Karena perkataan tersebut, Baji pun akhirnya sadar kalau Shifuyu dan Takemichi juga sedang diincar Kisaki. Namun bukannya memperbolehkan Baji maka memukul mereka berdua. Baji lalu meminta Takemichi dan Shifuyu untuk tidak menghalanginya. Takemichi lalu berkata bahwa Baji tidak perlu bertarung sendirian. Dan seketika itu juga Baji berjalan melewati Takemichi sambil berkata, "Tolong rawat Maiki." Di saat Shifuyu dan Takemichi masih terdiam bingung, Baji menyiapkan ikat rambutnya dan menarik nafas panjang.
Ia lalu menantang 50 anggota squad ketiga Toman untuk bertarung dengannya. Setelah selesai mengikat rambutnya, Baji menyerang divisi ketiga Toman. Takemichi yang melihat hal tersebut berkata dalam hati bahwa sejago-jagonya Baji, pasti ia tidak bisa menang melawan orang sebanyak itu. Tapi ternyata Baji dalam sekejap langsung menjatuhkan 4 orang di depannya. Di sisi lain, Kisaki mendapat sebuah pesan dari Hamna yang mengatakan kalau Kazutora gagal melaksanakan tugasnya. Melihat Baji menghajar semua anak buahnya, ia memberitahu wakilnya bahwa kalau ia melihatnya bersantai-santai seperti itu, maka ia akan mati. Kisaki juga menjelaskan kalau dia sebaiknya jangan meremehkan Baji, karena dialah satu-satunya yang bisa menyerang dirinya. Dan ketika Kisaki selesai bicara dengan wakilnya, boom, Baji muncul tepat di Kisaki dengan patahan pipa di tangannya. Takemichi pun kagum dengan kekuatan Baji. Namun, ia melihat ada hal yang aneh. Ya, terlihat tetesan darah keluar dari tubuh Baji sembari memuntahkan darah dari mulut. Baji berkata, "Sial, sepertinya inilah batasku." Baji pun jatuh dan membuat kaget Takemichi dan Shifuyu. Kesadaran Baji pun perlahan menghilang. Oke, itulah kemungkinan akan menjadi ending di anime Tokyo Revenger episode 20 mendatang. Jangan lupa saksikan terus keseruan Tokyo Revenger episode 20 dan seterusnya. Dan sampai jumpa. 負ける気がしねえ